Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas keluangan waktunya untuk mengikuti perkuliahan kita for the next session. Pertemuan kali ini kita akan membahas terkait hubungan antara struktur obat dengan absorpsi, distribusi, dan excretion. Jadi langsung saja saya share screen. Oke. We continue our lecture. Today, I'd like to discuss about the structure relationship with the absorption, distribution, and elimination, and of course, the relationship between the drug structure with the absorption, distribution, and excretion. So today we will continue our discussion about this theme. Okay, for the next, I want to show you the figure or the diagram, the relationship between the drug administration divided into two ways. The first one is oral and the second one is intravenous. So you can see the oral need the absorption because the oral enter to the gastrointestinal in the gastrointestinal, I mean, it needs the absorption of drug. So the difference with the intravenous, no need to absorb the drug because already inject inside the vein. So the drug doesn't need the absorption process. After that, we can see the metabolism after the absorption and distribution throughout the body. The drug will be metabolized by hepatic. So the hepatic is the organ to metabolize out the drug enter inside the body. So there are two phases of metabolism by hepatic. We can say the phase 1 and the phase 2. After that, the drug will be excreted by biliary excretion, efflux transport, for example, efflux transport, and also intestinal excretion, and also renal excretion, or we can say efflux transport also. So the excretion divided into three ways. The first one, the biliary excretion, the second one, intestinal excretion, and the third is renal excretion. Why the intestinal excretion included in this way, one of the excretion way? Why? So the question is why? Because as we know that the excretion route of all drug or food we intake should be by biliary excretion, for example, by feces, and the renal excretion by urine. So why the intestinal excretion also include? Because the drug will be excreted via intestinal and will be excreted by biliary excretion. However, not all the drug will be excreted after the intestinal excretion. Some of them will be reabsorbed and then come again to the hepatic for the next metabolism. So that's why the intestinal excretion included in the way of excretion route. Okay, next, absorption. Absorption in chemistry is a physical or chemical phenomenon or a process in which atoms, molecules, or ions enter some bulk,
phase, gas, liquid, or solid material. This is a different process from absorption. I want to say that the difference between the absorption and adsorption, up and adsorption, because the absorption should be enter into the cell, and beside is the adsorption only absorb in the surface. Okay, I will use the bahasa to make you understand. Jadi absorption itu enter, artinya dia masuk ke dalam sel, sementara kalau adsorption only attach in the surface. So in the surface means melengket di permukaan. Jadi hanya melengket, tidak include atau tidak masuk ke dalam sel. So this is the difference between the absorption and adsorption. So next, a more general term in absorption, which cover absorption, and ion exchange. Absorption is the condition in which something takes in another substance. So ini tadi yang saya jelaskan. Absorption is condition which something takes in another substance. Jadi sesuatu masuk ke dalam sesuatu juga, sesuatu hal. Jadi dia masuk, bukan melengket pada permukaan. Oke, next. Nah, obat itu pada umumnya dia bersifat basa lemah atau asam lemah. Jadi obat itu jarang ya dia bersifat asam kuat ataupun basa kuat, karena stabilitasnya di dalam lambung dan stabilitasnya di dalam usus itu kurang, sehingga saintis itu membuat atau mendesain obat itu bersifat basa lemah atau asam lemah. Nah, in case of low basic, jadi dia weak basic atau basa lemah. Jadi basa lemah itu contoh ini ya. Jadi obat-obat basa lemah itu banyak jenisnya. Ini hanya contoh. Ada yang disebut dengan asam aromatik. Contohnya ini ya, asam aromatik, atau ada yang merupakan bagian daripada aminopirin. Ada juga contohnya adalah kafein ya. Jadi contoh-contoh basa lemah, di mana yang ingin saya sampaikan di sini adalah basa lemah itu ketika dia berada di lambung. Jadi ketika dia berada di lambung, maka dia akan berada dalam bentuk terionisasi. Nah, apa yang dimaksud dengan terionisasi? Jadi dia membentuk ion, di mana ion ini itu tidak mudah untuk menembus membran karena kelarutan di dalam lemak itu kecil ya. Jadi ion itu ketika basa lemah berada di lambung, maka dia dalam bentuk ion, dan ion itu susah untuk menembus membran, dan pastinya ketika susah menembus membran maka susah untuk berada di dalam pembuluh darah yang untuk beralir ke seluruh tubuh itu susah. Dengan demikian dia hanya bisa aktif atau dia bisa menembus membran ketika dia berada di dalam usus, karena dia dalam bentuk molekul. Karena basa ketemu basa, maka dia akan berbentuk molekul, tidak terionisasi oleh asam lambung, sehingga kelarutannya besar dan kemudian bisa atau mudah diabsorpsi masuk ke dalam tubuh. Next, kebalikan daripada asam lemah, karena dia bersifat asam, maka ketika dia berada di lambung, maka dia bentuk molekulnya. Jadi dia stabil di dalam kondisi lambung, dalam suasana asam, sehingga mudah diabsorpsi karena kelarutan di dalam lemaknya besar. Dan sebaliknya, jika dia berada di usus, maka dia akan berbentuk ion, karena asam berinteraksi dengan basa, maka dia akan membentuk ion, dan kemudian susah diabsorpsi ke dalam tubuh. Artinya ke dalam pembuluh darah. Oke, the next. Jadi kemudian saintis itu pada umumnya hanya menganalisis atau melakukan proses pemilihan komponen obat itu dalam bentuk asam lemah ataupun basa lemah. Kenapa? Karena faktor ionisasi daripada obat tersebut. Ketika dia berada di dalam kondisi basa kuat ataupun asam kuat, maka dia akan kelarutannya dalam
lemak itu akan rendah sehingga sulit untuk terabsorpsi. Oke, ini adalah contoh-contoh senyawa yang sukar larut di dalam air dan pastinya juga dia akan tidak mudah diabsorpsi oleh saluran cerna. Nah, ini adalah tabel terkait dengan hubungan antara medicinal compound dengan persen terabsorpsinya terkait dengan pH. So, what is the main factors affecting oral absorption? Jadi, there are at least 3 points affecting the oral absorption. The first one is physiological factors. The second one is physical chemical factors. And the third is formulation factors. So these factors affect to the oral absorption. So you can see why the physiological factors and why the physical chemical and formulation we can see for the next slides. So the next is the physiological factors. There are 3 points, the important points affecting the absorption. The first is membrane physiology. Jadi membrane physiology itu menjadi bagian terpenting dalam memformulasikan atau mendesain obat. Yang kedua adalah transport of drug across membranes. And the third is gastrointestinal physiology. Nah, jadi nanti kita akan bahas satu persatu. Kalau membran physiology, apa hubungannya dengan absorption, kemudian transport, kemudian gastrointestinal. Jadi yang pertama adalah membran physiology. The cell membrane is the barrier that separates the inside of the cell from the outside. Jadi membran ini pembatas yang akan memisahkan antara bagian dalam dan bagian luar sel, karena kita ketahui pembatas ini atau barrier ini itu sangat berpengaruh terhadap absorpsi daripada obat. The cell membrane is made up of phospholipids, proteins, and other macromolecules. Jadi dia tersusun daripada fosfolipid, protein, dan macromolecules. Jadi dia bisa bersifat lipophilic dan ada juga yang hydrophilic. The phospholipid make up the bilayer. It contains, nah ini dia, hydrophilic and hydrophobic molecules. Jadi dia phospholipid tersusun dari 2 sifat. Jadi dia tersusun, ya otomatis tersusun dari 2 komponen. Dia bersifat hydrophilic dan yang kedua adalah hydrophobic molecules. The proteins in the cell membranes are located within the phospholipid bilayer. Jadi protein ini in the cell membrane are located within. Jadi di antara phospholipid bilayer itu ada protein. So we can say that the biologic membrane is mainly lipid in nature, but contains small aqueous channel or pores. Jadi dia tidak fully lipophilic, but also hydrophilic properties. Hydrophilic properties also include in the membrane. Jadi sifat membran itu bersifat hydrophilic dan bersifat hydrophobic karena susunannya yang bersifat hydrophilic dan hydrophobic. Apa yang penyusun membran tadi? Yang pertama adalah phospholipids dan yang kedua adalah protein. And the second affecting the absorption tadi ya. Yang kedua adalah transport across the membrane. Jadi kita bisa lihat di sini jenis-jenis transport untuk melintasi membran itu butuh transport ya. Butuh transport. Yang pertama adalah ion pair formation. Yang kedua adalah passive diffusion, and the third pore transport, and the last is carrier mediated. Jadi at least there are 4 method the drug across the membrane. Jadi nanti kita akan bagi-bagi lagi ini, ion pair formation, pore transport, and carrier mediated. Also the passive diffusion. So the next slide.
Oh, ini tambahan ketinggalan yang terakhir adalah vesicular transport. Jadi ada 5 pembagiannya ya. Sorry tadi yang satunya ketinggalan, ada 5. Yang terakhir adalah vesicular transport. Ya kita bahas satu-satu dulu. Yang pertama adalah active transport. Jadi active namanya saja active. Jadi dia carrier mediated. Kenapa carrier mediated? Karena ada sesuatu yang membawanya masuk sehingga dia bersifat aktif. Jadi sama halnya ketika kita naik sepeda, berarti ada sepeda yang membantu kita untuk menuju ke suatu tempat. Itulah yang disebut dengan active transfer atau carrier, bagian daripada carrier mediated. A few lipid insoluble drugs, for example, 5-fluorouracil, that resemble natural physiologic metabolism, like glucose, amino acid, are absorbed from the gastrointestinal by this process. Jadi di gastrointestinal itu mulai dari esophagus sampai ke large intestine. Jadi mulai nanti ada gambarannya ya. Gastrointestinal atau GIT itu mulai daripada esophagus di bagian kerongkongan, kemudian masuk ke lambung, kemudian usus halus sampai ke usus besar. A few lipid insoluble drugs, jadi obat-obat yang bersifat lipid, high lipophilicity that resemble natural physiologic member metabolites, like glucose, amino acid, are absorbed from the gastrointestinal by active transport. Transport, jadi ini bukan bersifat lipofilik ya, ini maksudnya a few lipid insoluble. Jadi dia sulit untuk menembus membran karena low lipophilicity. Sorry, saya ralat. Low lipophilicity. Ketika dia low lipophilicity, artinya sulit untuk menembus membran. Yang tadi kita di slide sebelumnya, jika obat itu kelarutannya di dalam lemak rendah, maka dia akan sulit untuk menembus membran. Oleh karena itu, ketika dia low lipophilicity and low soluble in the tissues, jadi dia akan diantarkan masuk ke dalam sel itu dalam bentuk transport aktif. Transfer of a drug against concentration gradient from region of low drug concentration to region of high concentration. Jadi ya pada prinsipnya seperti itu ya, from the low drug concentration to the high drug concentration. It is the energy consuming system. Jadi proses active transfer itu membutuhkan energi yang biasanya berasal daripada ATP, adenosine triphosphate. Kemudian, the carrier molecule may be highly selective for the drug molecule. Therefore, drugs of similar structure may compete for site of absorption. And on the carrier, competitive inhibition is possible. Jadi, karena dia membutuhkan energi, jadi proses transfer ini terbilang selektif. Karena hanya untuk obat-obat yang betul-betul sulit untuk menembus membran. Due to the low lipophilicity. Because only a certain amount of carrier is available, all the absorption sites on the carrier may become saturated if the drug concentration gets very high. Jadi kesimpulannya adalah transfer aktif yang merupakan bagian daripada carrier mediated ini spesifik atau selektif untuk obat-obat yang low lipophilicity atau kelarutan di dalam lemaknya rendah, sehingga dia membutuhkan bantuan untuk menembus membran. Nah, energi yang dibutuhkan karena dia aktif transport, maka energi yang dibutuhkan itu berasal daripada ATP atau adenosine triphosphate. Nah, ini adalah gambaran illustration how the drug will across the membrane by active transport. Jadi ini adalah jadi ada protein transportnya. Jadi kita bisa lihat ini adalah protein transport, kemudian ini adalah molekul obat, kemudian dia akan menangkap molekul tersebut membawa menembus membran dengan menggunakan energi dari ATP. Okay, the next
Ini masih bagian daripada carrier mediated, yang tadi adalah active transport. Kemudian yang kedua adalah facilitated diffusion. Jadi facilitated artinya ada yang memfasilitasi. Fasilitasi itu tidak menggunakan energi, tetapi dia menggunakan senyawa yang membantu senyawa obat tersebut untuk melintasi membran. Play a very minor role in absorption. Jadi sedikit saja ya yang menggunakan facilitated diffusion. A drug carrier is required but no energy is necessary. Jadi memang tidak membutuhkan energi di sini karena dia menggunakan carrier. Carrier means senyawa lain yang membantu komponen kimia tersebut melintasi membran. For example, vitamin B12 transport. Saturable if not enough, carrier and structurally selective for the drug and shows competition kinetics for drugs or similar structure. Not transport against a concentration gradient only downhill but faster. Jadi prinsipnya proses transport ini itu tidak terkait dengan gradient concentration. Nah, jadi ini penjelasannya saturable if not enough carrier and structurally selective for the drug and shows competition kinetics for drug of similar structure. Jadi penggunaan transfer terfasilitasi, jadi biasanya orang sebutnya difusi terfasilitasi, ya. Difusi terfasilitasi itu sifatnya competition, jadi tergantung daripada struktur obat tersebut. Jadi struktur obat ini akan ditangkap oleh fasilitas yang ada di dalam interstisial atau ekstraseluler yang kemudian menangkap dan menilai apakah obat ini layak untuk mendapatkan difusi terfasilitasi atau tidak. Nah, meskipun demikian, jalur facilitated diffusion ini sangat kecil, ya. Pada umumnya obat-obat itu menggunakan metode transport aktif atau passive diffusion karena dia akan mudah untuk menembus membran. Facilitated diffusion. Oke, the next ini adalah gambaran facilitated diffusion outside cell, kemudian low concentration in the outside, kemudian high concentration of solute, jadi di dalam sel. Jadi ada yang memfasilitasi seperti ini ya. Oke, the next is, jadi masih sama carrier mediated, glycoprotein transport, biasa kita singkat dengan PGP, are present throughout the body including liver, brain, kidney, and the intestinal tract epithelium. Act as reverse pump, generally inhibiting absorption. This is an active ATP-dependent process. Ya, jadi PGP ini biasanya dia inhibiting of absorption. Jadi ini juga carrier mediated. Jadi ada beberapa obat yang ditransport keluar. Jadi ini ya, PGP ini biasa bersifatnya transport keluar. Ketika obat tersebut masuk ke dalam sel, sudah masuk, kemudian dia ditransport keluar oleh PGP sehingga dia dikenal sebagai inhibiting absorption. Biasanya obat-obat yang cancer drug itu ada absorption inhibition by PGP. So PGP ini musuh untuk obat-obat cancer karena dia ketika sudah masuk ke dalam sel, kemudian dia ditransport keluar, efflux transport, atau biasa PGP ini juga biasa dikenal dengan efflux transport, keluar, jadi dia membawa kembali keluar obat tersebut dari tempatnya dia terabsorpsi. Oke, the next is a passive diffusion, passive transport. Jadi dia melintasi membran itu berdasarkan gradient concentration. Jadi dia bisa melintas membran based on the gradient concentration. Most drugs cross biologic membranes by passive diffusion. Jadi pada umumnya, jadi memang orang-orang kimia medisinal itu mendesain obat. Dan harapannya adalah obat ini bisa
passive diffusion. Jadi dia bisa melintasi membran secara pasif tanpa harus membutuhkan energi atau membutuhkan carrier mediated. Diffusion occurs when the drug concentration on one side of the membrane is higher than that on the other side. Penjelasannya sama dengan yang poin pertama, bahwa dia melintasi membran itu berdasarkan gradien konsentrasi. Jadi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Jadi ketika kita konsumsi obatnya, kemudian di daerah tempatnya dia larut, misalnya saja dia melarut di lambung, maka itu kan konsentrasinya tinggi ya, sehingga dia akan melintasi membran di permukaan lambung karena adanya perbedaan gradien konsentrasi. Jadi sistemnya seperti itu ya. Jadi dia melintasi berdasarkan pada gradien konsentrasi karena perbedaan konsentrasi yang rendah dan konsentrasi yang tinggi. Dari tinggi ke rendah dia akan berpindah, bukan dari rendah ke tinggi. Nah, ini relationship between the drug concentration and absorption rate for a passive process and for a carrier mediated process. Jadi kalau carrier mediated ini kurvanya P, kemudian the passive process itu yang di kurva A. Jadi kalau carrier mediated itu dia punya batasan kemampuan untuk dibantu. Jadi kalau sudah memenuhi kriteria dia akan berhenti dan dia stagnan pada grafik. Sementara kalau dia pasif maka dia akan melintasi membran. Semakin tinggi drug konsentrasinya maka absorpsinya akan semakin tinggi juga. Jadi hubungan antara drug concentration and rate of drug absorption. Jadi kalau konsentrasi obatnya tinggi maka absorpsinya pun akan semakin tinggi. Sementara kalau dia carrier mediated yang slide sebelumnya, meskipun konsentrasinya tinggi tetapi sudah memenuhi syarat untuk dia memiliki aktivitas, maka rate absorpsinya akan stagnan pada titik tertentu. Ini ilustrasi perbedaan transport mechanisms. Jadi kita bisa lihat kalau dia passive transport ya seperti ini, dia turut saja dari konsentrasi tinggi ke rendah. Kalau facilitated dia juga turun, tetapi ada yang membantu dia untuk bergerak. Sementara aktif dia melawan gradien konsentrasi. Jadi aktif transport itu dia melawan gradien konsentrasi karena kelemahannya atau kemampuannya untuk menembus membran itu memang very low, sehingga dia membutuhkan energi ya, ini gambarannya sebagai motor, membutuhkan energi untuk melintasi membran. Energinya tadi dari ATP. Jadi harapannya penjelasan atau ilustrasi ini bisa menggambarkan perbedaan antara passive diffusion, facilitated, dan active transport. Okay, we continue our subject. Kemudian the next is vesicular transport, pinocytosis and phagocytosis. Jadi ada ya juga yang disebut dengan vesicular transport. It is the process of engulfing particles or dissolved material by the cell. Jadi sel yang berperan aktif untuk memakan. Jadi bahasa sederhananya adalah memakan molekul obat dalam bentuk pinositosis dan fagositosis. Pinositosis and phagocytosis are forms of vesicular transport that differ by the type of material. Jadi kalau pinositosis itu refer to the engulfment of small molecules or fluid. Jadi kalau pinositosis itu dia sifatnya cairan, kalau fagositosis itu dia sifatnya particles atau macromolecules. Jadi kalau obat-obat yang
masih bersifat molecules atau large particles, itu akan dimakan. Ketika dia bergerak atau jalur transportnya adalah vesicular transport, maka dia merupakan kategori fagositosis. Namun ketika dia bersifat fluid atau cairan, maka dia merupakan pinositosis mechanism. During pinositosis or phagocytosis, the cell membrane invaginated to surround the materials and then engulf. Jadi dia semakan memakan ya, semacam dia memakan komponen kimia tersebut. Kalau large molecule dia dalam bentuk fagositosis, sementara kalau dia small molecules dia dalam bentuk pinositosis. Vesicular transport is the proposed process for the absorption of vitamin A, D, E, and key peptides in the newborn. Jadi pinositosis dan fagositosis ini berlaku pada anak yang baru lahir untuk mengabsorpsi vitamin-vitamin larut lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Jadi ini adalah ilustrasi bagaimana proses fagositosis dan pinositosis ya. Jadi seperti ini dia melintasi membran dengan bantuan vesikel daripada sel itu sendiri. Jadi ya, oke. For transport, jadi the next is channel protein transport. A certain type of protein called transport protein may form an open channel across the lipid membrane of the cell. Very small molecules such as urea, water, and sugars are able to rapidly cross the cell membrane through the spores. Jadi banyak juga obat-obat yang dalam bentuk molekul kecil, small molecule dalam bentuk ion itu bisa melintasi membran melalui kanal protein. Seperti saja very small molecule seperti urea, air, dan sugar. Jadi dia sangat mudah untuk melintasi membran melalui pore transport. Mineral-mineral juga ya masuk kategorinya. Jadi ilustrasinya seperti ini, dia akan menembus membran. Ini adalah kanal protein. Jadi dia akan melintas membran karena ke very small molecule. Ini adalah ilustrasi. Ya. You can see the illustration and also you can find out the more attractive illustration in the internet, like in the YouTube or somewhere. Ion pair formation. Jadi metode transport selanjutnya adalah ion pair. Jadi complex diffusion, dia bagian daripada complex diffusion. Strong electrolyte drug are highly ionized or charged molecules such as quaternary nitrogen compound. Jadi obat-obat yang bersifat asam kuat. Nah, ini yang tadi yang saya singgung bahwa strong electrolyte drugs. Jadi dia bisa menembus membran dengan bantuan complex diffusion. Karena kenapa? Obat-obat ini akan mudah untuk terionisasi, sehingga sulit untuk menembus membran. Bentuk ionisasi inilah yang akan membentuk kompleks. Ya. Ion pairs is formed in which the overall charge of the pair is neutral. This neutral complex diffuse more easily across the membrane. Jadi dia akan membentuk pair formation, membentuk formasi netral dengan menggunakan ion-ion di dalam extracellular. For example, the formation of ion pair for propranolol sebagai basic drug with oleic acid. Jadi akan membentuk formation untuk membuat dia netral sehingga akan mudah untuk across the membrane by ion pair formation. Nah, ini adalah gambaran
ion pair formation. Jadi ada ion-ion, kemudian ada protein di sekitarnya. Kemudian ion itulah yang akan berinteraksi dengan protein, dalam hal ini adalah amino acid, dan kemudian dia akan melintasi membran. Ya. Oke, jadi itu aspek kedua tadi ya, aspek transport. Kemudian kita masuk ke aspek selanjutnya adalah aspek gastrointestinal physiology. GIT atau gastrointestinal tract is a muscular tube approximately 6 meters in length with varying diameters. Jadi diametersnya bervariasi karena tergantung pada lokasi jalur gastrointestinal tersebut. Karena gastrointestinal ini dimulai dari esophagus, kemudian stomach. Stomach itu lambung, kemudian small intestine, dan masuk ke large intestine. Jadi jalur daripada gastrointestinal tract ini diawali dari esophagus, kemudian stomach, kemudian small intestine, and large intestine. The majority of the gastrointestinal epithelium is covered by a layer of mucus. Jadi pada umumnya permukaan daripada jalur gastrointestinal ini itu dilapisi oleh lapisan mukus. This is the viscoelastic translucent aqueous gel. There is secreted throughout the gastrointestinal. Jadi dia bersifat viscous tetapi juga elastik dan bersifat aqueous gel. Nah, jadi kalau kita di formulasi itu mengenal gel ya sifatnya aqueous. Nah, seperti itulah kira-kira gambaran mukus di dalam atau di permukaan jalur gastrointestinal, yang mana mukus ini fungsinya adalah jadi dia bekerja acting as a protective layer and a mechanical barrier. Jadi dia selain berfungsi sebagai proteksi, juga dia berfungsi sebagai barrier mechanical. Jadi dia pembatas secara mekanik. Untuk pembatas maksudnya adalah membatasi komponen-komponen yang tidak dibutuhkan untuk melintasi membran. The next ini adalah gambaran jalur-jalur gastrointestinal physiology, dimulai dari esophagus, kemudian masuk ke stomach, kemudian ke duodenum. You can see the flow from esophagus, stomach, and duodenum and ileum, ya, sampai ke rectum. Okay, the next characteristic of gastrointestinal physiology and drug absorption. Jadi ini adalah pembagian. Kalau organnya di sini adalah bukal. Bukal itu di bawah lidah. pH-nya itu kurang lebih 6. Kemudian membrannya itu tipis, sehingga ada juga obat yang pemberiannya melalui metode bukal. Kemudian blood supply itu good fast absorption with low dose. Dari tablet bukal biasanya untuk obat-obat jantung. Jadi dia disimpan di bawah lidah, kemudian dia akan diabsorb langsung masuk ke pembuluh darah. Jadi dia untuk efek cepat. Kemudian surface area-nya ya pastinya small ya, karena sedikit saja di situ bagiannya. Kemudian transit time very short unless control. Jadi tablet bukal bisa juga karena dia short sehingga dia bisa masuk kategori control way. Jadi bypass deliver ya masih bypass ya. Kemudian esophagus. Nah, bypass tadi itu maksudnya adalah metabolisme. Jadi dia akan melintasi hati untuk proses metabolisme. Jadi buccal way juga masuk kategori bypass liver. Kemudian organ esophagus dengan pH 5-6, very thick, no absorption di sini karena dia tebal dan sulit untuk obat mengabsorpsi pada bagian esophagus ini.
Oke, next stomach dengan pH asam 1,7 sampai 3, membrannya normal, kemudian blood supply-nya good, surface area juga small, kemudian transit time itu biasanya 30 minutes for liquid dan 120 minutes for solid food. Jadi pas livernya, bypass livernya no. Ya, dia jadi karena kenapa? Karena dia harus masuk dulu ke pembuluh darah, ya. Kemudian baru bisa di bypass by liver. Sama halnya dengan duodenum. Jadi dia hanya perbedaannya adalah di surface area dan pH, ya. Jadi karena dia bersifat di usus itu kan sifatnya pH basah. Kemudian surface area-nya very large karena dia permukaannya luas. Transit time-nya itu very short. Jadi lama tinggal obat di lambung itu masih lebih lama dibandingkan di usus. Small intestine, jadi pH-nya masih sama ya. Kalau intestine usus pH di 6 sampai 7, ya, sama dengan yang ini 5 sampai 7. Kemudian ya teman-teman bisa baca sendiri, blood supply-nya good, surface area very large. Not very large intestine, not so large ya, tapi lebih large dibandingkan dengan lambung tadi. Kemudian transit time about 3 hours, long up to 24 hours. Bypassnya lower colon rectum, jadi dia ada bypass by liver. The characteristic of gastrointestinal physiology and drug absorption. Jadi the environment within the lumen. Jadi ada pH gastrointestinal. Jadi juga sangat berpengaruh pada absorpsi obat. Jadi kita bisa lihat as you observe from the previous table. Jadi tadi kan tabelnya sudah menjelaskan beberapa pertimbangan atau karakteristik, dimulai dari pH, kemudian surface area, kemudian bypass by liver, kemudian dari varietas itu atau karakteristik tersebut membuat para ilmuwan untuk membentuk atau memformulasikan obat itu tergantung dari di mana dia akan mau diabsorb. Jadi memformulasikan strukturnya, bagaimana memodifikasi strukturnya itu ya tergantung daripada di mana dia diabsorb dan di mana stabilitas terbaik daripada obat tersebut. Dan juga perlu mempertimbangkan yang namanya enzymes. Jadi enzymes, luminal enzymes di sini ada gastric juice like pepsin, lipase, amilase, dan protease are secreted from the pancreas into the small intestine. Jadi enzim-enzim ini kan bisa juga berinteraksi atau bisa mengganggu proses absorpsi daripada obat. Oleh karena itu, ini tadi dikatakan pepsin and protease are responsible for digestion of protein and peptide drug in the lumen. Jadi ada beberapa obat yang dipengaruhi oleh aktivitas enzim-enzim di dalam usus, yang mana enzim tersebut keberadaannya sangat penting untuk proses absorpsi daripada obat di dalam jalur gastrointestinal, khususnya pada jalur usus. Okay, the next is distribution and excretion. Mungkin untuk pertemuan ini kita akan lanjutkan the next session. Jadi kita sampai di sini dulu pertemuan terkait dengan hubungan antara struktur obat dengan absorpsi. Ya, cukup sampai di absorpsi saja. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya terkait dengan pembahasan hubungan antara struktur obat dengan proses distribusi dan ekskresi daripada obat tersebut. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan see you next.